Pada episode kali ini cerita dilanjutkan dengan Xiao Yan menghadapi pemandangan yang begitu spektakuler, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dengan persepsi jiwanya yang luar biasa. Xiao Yan bisa merasakan lebih jelas bahwa energi dalam gelombang warna-warni telah mencapai tingkat tertentu, sungguh tingkat yang menakutkan, seperti yang diharapkan dari benua Doudi dan pemandangan yang luar biasa. Bagaimana Anda bisa melihatnya di tempat lain dengan tawa ringan? Xiao Yan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke pegunungan es dan salju, dan pada saat ini energi di pegunungan telah tumbuh ke tingkat yang mencengangkan. Tidak perlu waktu lama untuk berkultivasi di sini, pasti akan dapat hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tidak heran, setelah mengetahui bahwa peluang besar tidak dapat direbut, masih banyak orang yang tertarik, mungkin banyak orang yang benar-benar berjuang untuk mendapatkannya. Manfaatkan waktu di pegunungan ini. Mari kita praktikkan beberapa ide. Matanya beralih dari pegunungan dan akhirnya berhenti di tempat pegunungan. Masuk di sana, lautan manusia yang luas mulai bergerak dimanapun itu. Yang pertama selalu memiliki manfaat khusus. Yang pertama, siapa yang masuk akan mendapat efek terbaik. Jadi semua orang ingin menjadi yang paling beruntung. Melihat lautan manusia, Xiao Yan tersenyum sedikit dan ada sedikit api di matanya. Kali ini pertarungan peluang besar agak di luar dugaannya. Agaknya kompetisi ini akan sangat menarik dan dia juga ingin mencobanya. Generasi muda ini dekat Qing Cheng di benua Xuanling. Langkah apa yang benar-benar bisa kita capai? Berapa banyak perbedaan antara Anda dan mereka? Sementara pikiran Xiao Yan berputar, semburan langkah kaki yang kacau dan keras serta raungan keras tiba-tiba terdengar, dan bahkan ketika dia melihat lautan manusia yang besar, tiba-tiba meraung dan bergerak berubah menjadi aliran orang bergegas ke gunung dengan gila-gilaan. Yueru, pergi ke reruntuhan dan ikuti aku dari dekat. Ayo pergi ke tujuanmu dulu. Adapun kesempatan tidak ada terburu-buru. Meskipun peluang besar ini memiliki godaan besar, itu juga memiliki ancaman fatal. Xiao Yan berkata. Yueru juga menyadari rencana Xiao Yan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Sedikit tergerak dan berkata, semuanya terserah padamu Xiao Yan. Untuk sementara, seluruh pinggiran pegunungan es dan salju menjadi ganas pada saat ini, karena semua orang yang hadir tahu bahwa apa yang disebut keberuntungan besar akan hilang ketika sudah terlambat. Memikirkan surga dan neraka, peluang besar ada tepat di depan Anda dan mungkin ada daya tarik yang tak tertandingi dari keluarga kerajaan Xuanling. Bagaimana mungkin orang-orang yang hadir tidak tergerak olehnya? Di dalam pegunungan es dan salju suhunya rendah dan kabut masih ada, dan kabut bercampur dengan sedikit energi kekerasan yang sangat membatasi pandangan orang. Di pegunungan yang tenang, 2 sosok menerobos hutan dan menyapu, dan segera mendarat dengan ringan memperlihatkan wajah muda, yaitu Xiao Yan. Xiao Yan, Yueru menunjuk ke arah sana. Xiao Yan dan Xiao Yi juga menoleh ketika mereka mendengar kata-kata itu. Yang terpenting sekarang adalah pergi ke tempat yang Yueru katakan dan jangan khawatir tentang peluang besar itu. Apa yang Nona Yueru cari? Xiao Yan juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun ayah Yueru, Yu, mengatakan bahwa dia sedang mencari sesuatu di reruntuhan ini, dia masih tidak tahu apa yang dia cari. Baru saja bertanya, yang aku cari adalah Crescent Moon Cui Guo. Yueru menggertakkan giginya sedikit. Buah hijau bulan sabit. Xiao Yan berkata dengan cemberut, ayahku menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan informasi dalam peninggalan ini. Tidak hanya ada kesempatan yang ditinggalkan oleh seorang senior, tetapi juga banyak harta, di antaranya inti sihir tingkat kaisar yang kamu butuhkan juga ada di antara mereka. Dan keluarga Yue kami telah mewarisi warisan sejak, tapi tidak memiliki obat vital ini. Buah hijau bulan sabit. Yueru Bei menggigit bibirnya dan berkata kepada Xiao Yan, meskipun ayahnya berulang kali menjelaskan untuk tidak berbicara dengan Xiao Yan, tapi Xiao Yan menyelamatkan ayahnya dan Yueru tidak berencana menyembunyikannya darinya. Buah hijau bulan sabit ini bagus. Anak-anak tidak tahu selain beberapa keajaiban dunia, ada juga beberapa obat khusus. Efeknya adalah menerima warisan atau membuka segel. Kami menyebutnya pengantar obat. Buah sabit hijau ini adalah hal yang baik. Ini adalah perwakilan dari bulan. Tampaknya ada beberapa latar belakang di belakang bibi kecil bernama Yueru ini. Jika tidak, warisan kuno seperti itu tidak akan menjadi gilirannya. Suara naga emas raja datang dari ring.
Setelah berjalan perlahan ke jalur, dia mengikuti peta dan memasuki pegunungan. Informasi di peta menunjukkan bahwa buah hijau bulan sabit bersembunyi di sini. Gunung di depan mereka tampaknya memiliki seseorang di depan mereka untuk waktu yang lama dan beberapa binatang buas dibersihkan dalam sekejap, seperti yang diharapkan dari orang-orang muda luar biasa yang berada dalam jarak 100 mil dari King Cheng. Dia memang memiliki beberapa keterampilan. Xiao Yan melirik ke depan dan tertawa dalam hatinya dan segera mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Alisnya tidak bisa menahan kerutan kabut energi terlalu tebal, dan pegunungan Tianmu sangat luas, tidak mudah untuk mencapai kedalaman buah hijau bulan sabit. Jangan khawatir, ikuti mereka dan biarkan mereka yang memimpin. Xiao Yan juga melihat kekhawatiran Yueru dan buru-buru berbicara untuk menghibur. Yueru juga tahu bahwa berpikir terlalu banyak tidak ada gunanya. Jadi dia segera menahan napas dan mengikuti Xiao Yan untuk bersiap menunggu kesempatan. Di antara kerutan Xiao Yan, bayangan warna-warni yang anggun juga jatuh ke pegunungan dan mata yang indah tersapu dan langsung berhenti di punggung tidak jauh di depan. Merasakan gerakan kecil di belakangnya, Xiao Yan tidak menoleh, tapi ketika dia bergerak dia dengan cepat berjalan pergi langsung ke pegunungan. Melihat Xiao Yan akan pergi, wanita berbaju warna-warni itu langsung berteriak dingin. Xiao Yan sepertinya tidak mendengarnya berteriak, tapi langkahnya semakin cepat. Saat langkahnya semakin cepat, suara angin bertiup tiba-tiba bergema di belakangnya. Wajah Xiao Yan sedikit dingin dan langkah kakinya membuat kesalahan. Sebuah satin sutra warna-warni dengan angin kencang mengolesi kepalanya dan melesat keluar dan akhirnya menembus pohon raksasa yang menjulang tinggi di depannya. Meskipun satin berwarna tampaknya terbuat dari kain, ia memiliki kilau logam yang samar yang jelas bukan hal biasa. Melihat langkah aneh Xiao Yan untuk menghindari serangannya sendiri, kilau aneh melintas di mata indah wanita dalam gaun warna-warni. Dengan jentikan tangan, gioknya sutra dan satin berwarna-warni keluar dari lengan bajunya, seperti ular berbisa berkelok-kelok di udara, memutar dan melilit Xiao Yan dengan licik. Dihadapkan dengan keterikatan konstan wanita ini, hati Xiao Yan juga dipenuhi dengan kemarahan. Dia tiba-tiba berbalik lengannya menyambar dengan kilat, meraih semburan sutra api putih susu muncul dari telapak tangannya, dan segera mengikuti sutra, berputar ke garis api, dan mantan langsung melihat garis api datang. Pipi wanita dengan rok warna-warni juga sedikit dingin, dan semburan biru dan perak bergantian seolah-olah semangat juang yang kuat yang dibentuk oleh perpaduan angin kencang dan guntur juga melesat di sepanjang garis sutra dan satin, dan akhirnya bertabrakan dengan garis api dan menimbulkan ledakan bernada rendah meletus di pegunungan yang tenang, dan akibat dari dua gelombang kuat dan kuat secara langsung mengguncang kabut tebal di sekitarnya. Dan ada lubang sedalam lebih dari setengah meter di ruang terbuka. Pada saat banyak orang mulai masuk ke pegunungan ketika mereka mendengar gerakan di sini, mereka semua bergegas dengan tergesa-gesa ketika mereka melihat bahwa orang yang pergi sebenarnya adalah Nona Feng Yi yang terkenal. Mereka semua kaget, mata terkejut beralih ke pria aneh di sisi yang berlawanan. Orang yang bisa bertarung dengannya pasti bukan orang biasa. Semangat juang yang dibentuk oleh perpaduan atribut angin dan guntur. Nama Nona Feng Lei Cheng memang layak diterima, meskipun satin sutra berwarna-warni telah mengalami dampak energi yang begitu keras, itu tidak pernah rusak seperti ini. Mata Xiao Yan terpaku pada wanita dalam rok warna-warni, berkata perlahan. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini sebenarnya memiliki dua jenis fisik. Jenis fisik ini mungkin tidak jarang seperti fisik racun jahat, tetapi juga cukup langka. Sejujurnya Xiao Yan juga dapat dihitung sebagai dua jenis fisik, api dan kayu. Tentu saja fisiknya adalah mayoritas dan kayu hanya sedikit. Tentu saja setiap alkemis, karena ini adalah kondisi yang diperlukan fisik. Kedua atribut ini sebenarnya tidak terlalu cocok untuk kultivasi, karena tidak murni. Jenis Xiao Yan tidak buruk, hanya ada sedikit energi kayu di tubuhnya. Tetapi wanita di depannya tidak hanya dapat berkultivasi bagian ini, tetapi juga secara tak terduga perpaduan sempurna dari dua atribut Douqi kekuatannya tiba-tiba melonjak. Kamu dapat mematahkan seranganku, kamu juga sangat kuat. Wanita dalam gaun warna-warni menatap pria muda kurus di depannya dengan mata yang indah, tiba-tiba tersenyum dan mengulurkan tangan giok putih bersihnya dan berkata dengan lembut, pergi dan andalkan teman berteman, nama saya Feng Yi. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitar mereka terkejut.
Mereka tahu betapa arogan wanita tertua kota Fenglei di depan mereka dan sekarang dia benar-benar menjangkau seorang pria aneh untuk berteman. Xiao Yan juga mengulurkan tangannya ke wanita di depannya, keduanya memegangnya erat-erat dan senyum muncul di sudut mulutnya. Jiwa kaisar seperti yang diharapkan benar satu sama lain. Jiwa Nona Feng Yi tidak lemah setelah berbicara. Mereka berdua melepaskan tangan mereka bersamaan. Yueru, Xiao Yan juga menyapa Yueru yang ada di sampingnya. Sangat sulit untuk bertemu seseorang yang tertarik tetapi tampaknya kekuatan jiwanya lebih kuat dariku. Namun, jika kamu ingin menjadi lelakiku kamu tidak bisa hanya memiliki jiwa yang kuat. Ikuti mereka, saya ingin melihat apa yang akan mereka lakukan jika mereka memiliki peluang bagus, kata wanita berbaju warna-warni itu. Tapi Nona, tuannya memberitahu saya sebelum keluar bahwa kita harus fokus pada kesempatan. Aku akan mengatakan satu hal lagi, ikuti mereka. Wanita dalam gaun warna-warni itu sedikit mengernyit, meskipun dia mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya memasuki kedalaman pegunungan. Saya tiba-tiba menemukan sebuah danau. Ada sebuah pulau kecil di danau itu. Di pulau itu ada tanaman jernih yang ramping memancarkan bau yang besar dan menyenangkan di mana seharusnya. Xiao Yan dan Yueru menemukan bahwa jumlah orang semakin berkurang dalam perjalanan ke pegunungan ini. Kabut ini beracun. Xiao Yan segera mengerti mengapa jumlah orang menjadi semakin sedikit saat dia masuk lebih dalam. Ternyata itu adalah penyebab kabut. Tidak, Xiao Yan menyerahkan pil obat kepada Yueru dan kemudian kekuatan jiwa kaisar dikerahkan sepenuhnya dan dia dengan hati-hati memeriksa danau. Secara umum di mana ada keajaiban langit dan bumi akan ada penjaga, jadi lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Kenapa kamu tidak menemukannya? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian dia memberi Yueru beberapa instruksi berat dan langsung pergi ke pulau kecil di danau. Tubuhnya meledak ke danau yang jernih seperti ikan. Xiao Yan melirik api putih susu di luar tubuhnya dan tidak bisa menahan menelan seteguk air. Bahwa suhu air danau di sekitarnya telah bergulir seperti air mendidih dan sementara lepuh putih susu terus-menerus menggelegak, gumpalan cairan ungu tua yang sulit dideteksi dengan mata telanjang perlahan muncul, tetapi ketika cairan ungu tua ini akan segera muncul ketika bersentuhan dengan api putih susu, itu membeku oleh Xiao Yi menjadi untaian es yang sangat kecil dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke dasar danau. Kulit kepala Xiao Yan terasa mati rasa saat dia melihat untaian es ungu kecil yang terus muncul di sekujur tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa danau yang tampaknya damai ini diam-diam menyembunyikan begitu banyak racun mematikan. Cepat, danau ini sangat beracun. Meskipun perlindungan api yang berbeda dapat mencegah mereka memasuki tubuh itu terlalu banyak untuk kekuatan jiwaku. Sama seperti Yueru, kagum suara berat Xiao Yan tiba-tiba terdengar di telinga. Dia mengangguk dengan tergesa-gesa lalu mengikuti kaki Xiao Yan. Kepalanya Xiao Yan melayang ke permukaan memandangi pulau kecil di tengah danau dan menghela nafas lega. Lalu menyapu tangannya dengan cepat meninggalkan bekas air di tubuhnya perlahan-lahan mendekati danau. Melihat sosok sempurna di air yang disorot karena pakaiannya basah, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan karena konsentrasinya. Dua puncak gunung di bawah mulut akan berdiri, dan hanya ada jejak sutra menempel erat pada kulit putih dan tanpa cacat. Itu memicu rasa yang berbeda. Dia mendayung dengan lancar sampai ke posisi yang dekat dengan pulau di tengah danau dan tepat ketika Xiao Yan hendak bernapas lega, danau yang tenang di depannya tiba-tiba meledak ke langit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tempat di mana ledakan itu dan setelah beberapa saat alis matanya tiba-tiba menyusut, percikan air berangsur-angsur turun. Dalam sekejap seekor ular raksasa dengan sisik hijau di sekujur tubuhnya dan kepala berbentuk segitiga tiba-tiba keluar dari dasar danau, lalu membuka mulutnya yang besar dan menggigit Xiao Yan dengan ganas. Ada keganasan liar dalam dirinya. 3000 tubuh hantu guntur ketika mulut ular raksasa ganas itu hendak menyerang Xiao Yan. Teknik gerakan secepat kilat melintas menyebabkan ular raksasa itu melesat ke udara. Piton setan emas ilusi, seruan Raja Naga Emas datang dari dalam. Tuan, apa itu? Xiao Yan juga merasakan kekuatan aneh dari serangan ular piton tadi. Ilusi Golden Monster Piton ini adalah binatang ajaib yang kuat yang dikenal karena kekuatan jiwanya.
kekuatan mereka yang paling kuat bukanlah tubuh atau kekuatan tetapi kekuatan jiwa. The Illusory Golden Monster Python memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan jiwa. Ia telah mampu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menciptakan ilusi yang sempurna yang membuatnya mengantuk untuk waktu yang lama dan tidak ingin bangun. Itulah yang membuatnya menakutkan, tapi untungnya kekuatan jiwa Xiao Yan tidak lemah, tetapi dilindungi oleh api aneh, jadi itu tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan padamu. Faktor kekerasan dari api aneh secara alami adalah musuh terbesar dari ular atribut gelap ini. Xiao Yan dapat melihat teman lain telah jatuh ke dalam ilusi ini sekarang. Raja Naga Emas memandang ular raksasa ganas di depannya dan berkata, "Aku akan menahannya cepat dan ambil buah hijau bulan sabit." Xiao Yan juga menggertakkan giginya dan berkata pada Yueru, meskipun Illusory Gold Demon Python di depannya sebanding dengan Dou di bintang 4, tetapi dengan berkah dari api anehnya sendiri tidak sulit untuk bertarung. Jadi dia segera berkata kepada Yueru, sosok itu dengan keras menyapu ke arah pulau. Ada beberapa gelombang keras meledak di belakangnya, yang merupakan momentum yang disebabkan oleh kegagalan serangan ular raksasa itu. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan aura kuat di belakangnya. Dengan bantuan, dia lolos dari beberapa serangan ular raksasa dan akhirnya dia hanya berjarak 10 meter dari pulau itu. Melirik ke belakang dari sudut matanya, dia menemukan bahwa ular raksasa itu mengejar dan ingin membunuhnya dengan mulut raksasa terbuka. Dengan sedikit mencibir, Xiao Yan menjentikkan jarinya untuk menerima cincin itu dan papan kayu jatuh ke permukaan air. Sesaat sebelum akan terkorosi oleh racun di danau, jari-jari kaki Xiao Yan menyentuhnya, tubuhnya tenggelam sedikit, dan kemudian dengan keras lagi ditembak. Sesaat kemudian, akhirnya saya memasuki kisaran pulau. Saya berguling dan berjongkok dengan kaki saya, kedua telapak tangan menekan ringan di tanah dan mendarat dengan mantap, menginjak pulau dengan telapak kakinya. Xiao Yan melirik ke belakang dan menemukan bahwa sejak memasuki jarak 10 meter di sekitar pulau, ular raksasa ganas itu takut untuk bergerak maju dan mengayunkan ekornya di luar pulau. Pencuri itu meludahkan surat ular merah memelototi Xiao Yan dengan ganas dan terus berkeliaran di sekitar pulau. Melihat danau yang perlahan tenang dan ular raksasa yang masih menjaga pulau itu, Xiao Yan menghela nafas lega dan berbalik melihat pulau kecil, yang tidak terlalu besar yang ditanami hutan bambu yang rimbun dan beberapa bunga dan tanaman yang terlihat hidup dan indah. Yueru, Xiao Yan akhirnya melepaskan diri dari ular raksasa itu dan buru-buru pergi ke pulau untuk bertanya. Melihat beberapa buah bulat di pohon kecil yang jernih di depannya, Yueru tidak bisa menahan diri untuk jatuh ke dalam perenungan. Menurut informasi yang diberikan ayahnya, bukankah seharusnya Crescent Moon Cui Guo terlihat seperti ini? Mungkinkah buah sabit ini bermutasi karena lingkungan? Kalian berdua telah memimpin jalan tawa muram muncul dari kehampaan dan Yueru mengambil semua buah di pohon kecil pada saat ketertarikannya. Melihat dengan cermat di bawah tirai putih di pipinya muncul wajah muda yang pucat dan tidak berdarah. Matanya abu-abu dan tubuhnya tampak terbungkus aura kematian yang membuat orang bergidik. Perpisahan akan ada janji nanti. Setelah berbicara, dia menghilang di pulau itu seperti hantu. Ketika Xiao Yan pertama kali melihat pria misterius itu, dia merasakan kekuatan yang kuat, tetapi penguasa api kuno di belakangnya hendak menembak, tetapi dengan lembut ditekan oleh tangan kecil Yueru. Bukan giok bulan sabit yang diambil orang itu.